Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda bersama saya dengan Gatot Widayanto di sini. Saya ingin melanjutkan diskusi kita mengenai empati yang saat itu pernah kita bahas cukup singkat, namun harapan saya empati itu bisa kita resapi karena semua kita tahu definisi empati itu apa, tapi intinya adalah bagaimana kita melihat contoh yang benar-benar kita bisa pakai sebagai teladan. Nah, kali ini saya ingin mengangkat sebuah contoh nyata tentang empati yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari bisa mengambilnya sebagai panutan. Nah, contohnya adalah terkait saat pembangunan Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa di bangsa Arab terdiri dari beberapa kabilah, mereka berjibaku untuk membangun Ka'bah dan pada saat peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih paham tentang siapa yang berhak meletakkannya, dan semua kabilah bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan. Hingga hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Jadi mereka terjadi pertikaian yang cukup tegang. Misalnya Bani Abdul Adar mendekatkan bejana berisi darah. Kemudian bersama mereka juga ada Bani Adi Ka'ab bin Lu'ay bersumpah untuk siap mati. Bayangkan ya, mungkin udah pakai pedang dan golok dan sebagainya. Maka kondisi saat itu sangat menegangkan dan berlangsung hingga beberapa hari. Akhirnya tokoh paling sepuh di antara mereka, di antara bangsa Arab Quraisy, yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mendapatkan ilham. Dan beliau berkata, "Wahai Quraisy, jadikanlah seorang yang pertama kali masuk masjid menemui kalian sebagai penengah di antara kalian." Mereka menerima tawaran itu dan menunggu siapa gerangan yang pertama masuk masjid. Dan ternyata yang masuk pertama kali adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka melihat apa yang mereka katakan, ini adalah orang yang terpercaya, ini orang yang tepat, kami setuju, dia adalah Muhammad. Itulah yang dikatakan mereka. Dan saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam belum ditunjuk Allah sebagai Rasul. Ya, jadi waktu itu masih sebagai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, belum sebagai Nabi. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, mereka menceritakan kepadanya. Kemudian Muhammad membentangkan kain panjang, lalu mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas kain itu. Kemudian dia berkata kepada setiap pemimpin kabilah, ini yang dikatakan Muhammad, hendaklah setiap pemimpin kabilah memegang setiap ujung kain dan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi kain yang panjang itu dibentangkan, setiap kepala atau pemimpin kabilah harus memegang kain itu. Setelah itu Nabi meletakkan sendiri di batu tersebut di kain, dan kemudian mereka secara bersama-sama mengangkat Hajar Aswad itu untuk meletakkannya di Ka'bah. Dengan demikian terhindarlah pertumpahan darah orang-orang Quraisy dengan sesama saudara mereka. Kenyataannya adalah harta yang terkumpul dari orang-orang Quraisy terbatas sehingga menyebabkan pembangunan Ka'bah tidak memungkinkan seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dulu. Menyebabkan mereka terpaksa mengurangi besar bangunan. Mereka hanya memberi tembok pendek di sisi utara hanya sebagai tanda bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah.
Dan itulah yang sekarang dikenal dengan hijir. Hijir. Mereka juga meninggikan pintu Ka'bah dari tanah dan sedikit mengurangi dari sisi timur, yaitu yang dikenal dengan sebutan Asyad Sarwan. Inti bahasan kita adalah luar biasa sekali. Kita bisa melihat ada beberapa faedah dari kejadian itu. Pertama, yang merupakan inti bahasan kita adalah ini merupakan contoh terbaik empati dari manusia terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, pada saat kejadian ini, beliau masih belum diangkat sebagai Nabi, belum sebagai Rasul. Yang kedua, pribadi Nabi Muhammad sangat luar biasa. Semua sudah tahu bagaimana terpercayanya beliau dan bagaimana kejujuran beliau. Sehingga ketika beliau yang meletakkan Hajar Aswad, terselesaikanlah perselisihan yang ada karena beliau meletakkannya secara smart, ya, cerdas. Jadi semua merasakan, semua bisa mengklaim bahwa mereka yang meletakkan Hajar Aswad. Penyebab paling utama dalam mempengaruhi orang adalah akhlak dan moral. Akhlak dan moral Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan mereka menerima beliau, senang tatkala melihatnya, bergembira karena beliau menjadi perantara dalam masalah yang mereka hadapi, ridho dan menerima sebelum dan setelah ia memutuskan. Itu faedah ketiga, ya. Faedah keempat, seorang pendakwah, Anda sebagai pendakwah juga, ya, hendaklah bergaul dengan masyarakat dan mengerti akan pentingnya hidup di tengah-tengah masyarakat, walaupun mereka menentang misi pendakwah tersebut, ya, yang dicontohkan oleh Rasul juga. Kemudian faedah kelima, Nabi Muhammad SAW yang menghalangi terjadinya pertumpahan darah saat itu dan akan menghalau terjadinya pertumpahan darah esok, serta mampu mempersatukan manusia kelak setelah mereka berpecah belah. Oleh karena itu, beliaulah yang akan mempersatukan bangsa Arab dan yang akan menyatukan mereka dengan umat lainnya di bawah bendera keislaman dengan izin Allah Ta'ala. Bismillah. Kemudian, faedah yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah sejari kecil. Seperti terlihat pada perkataan pamannya Al-Abbas, agar beliau mengenakan sarung saat membantu dalam pembangunan Ka'bah agar tidak terkena batu. Akhirnya beliau terjatuh, kemudian sadar, lantas Al-Abbas menutupkan sarung pada beliau. Ini bukti penjagaan Allah pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, profesional muda, dari contoh ini, semuanya kalau kita rangkum, memang akhlak yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Karena topik bahasan kita adalah mengenai empati, saya ingin menekankan di sini bahwa empati itu tidak berhenti hanya kepada kita memahami, mengerti, kemudian benar-benar bersimpati dengan apa yang sedang dialami seseorang. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap. Nah, contoh ini sangat baik sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam paham sekali semua orang pengen menang. Kalau kita belajar dari Seven Habits-nya Stephen Covey, itu salah satu habitnya adalah win-win. Jadi kita harus menang-menang. Di sini nggak ada yang dirugikan. Semua kabilah merasa dirinya menang dan mereka bisa klaim mereka lah yang memasang Hajar Aswad itu kembali ke Ka'bah. Jadi yang saya ingin tekankan adalah ketika Anda berempati, tunjukkan sikap dan kalau perlu tindakan seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan dengan meletakkan batu di atas kain yang panjang, dan kain yang panjang itu semua dipegang oleh pemimpin dari kabilah yang ada di
Arab Quraisy saat itu. Ini contoh yang baik, dan dalam pekerjaan Anda, dalam misi Anda, dalam kegiatan Anda, cobalah terapkan win-win yang digaungkan oleh Stephen Covey ini, yang sebetulnya 1400 tahun yang lalu sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib untuk mencontohnya. Apapun kondisinya, kita harus berusaha melakukan empati, tidak sekedar rasa, tapi juga melakukan tindakan. Demikian yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk itu saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.